Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang dibimbing oleh dosen yaitu Ibu Padia Nur Anissa. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Nurul Hasanah. Saya Niwayan Mawar. Saya Padmasari. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang perubahan fisiologis pada masa laktasi. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita dapat memahami perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu menyusui, serta hormon-hormon yang berperan dalam proses laktasi. Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI dari kelenjar payudara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Proses laktasi sebenarnya sudah dipersiapkan sejak masa kehamilan. Setelah persalinan, tubuh ibu akan mengalami perubahan hormon sehingga produksi ASI meningkat. Dalam proses ini, terdapat peran-peran hormon penting yaitu prolaktin dan oksitosin. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Mawar. Oke, baik, terima kasih Nurul. Saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologis pada masa laktasi. Perubahan pertama terjadi pada payudara. Selama masa menyusui, payudara mengalami pembesaran akibat peningkatan aliran darah dan aktivitas kelenjar penghasil ASI. Nah, di dalam payudara terdapat alveoli yang berfungsi memproduksi ASI dan saluran lactiferus yang berfungsi menyalurkan ASI menuju puting susu. Selain itu, terdapat perubahan hormonal yang sangat berpengaruh dalam proses menyusui. Hormon pertama adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin berfungsi merangsang produksi ASI. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior. Semakin sering bayi menyusui, maka produksi hormon prolaktin juga semakin meningkat, sehingga ASI yang diproduksi menjadi lebih banyak. Nah, hormon kedua adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin membantu pengeluaran ASI atau letdown reflex. Saat bayi menghisap puting susu, hormon oksitosin menyebabkan otot di sekitar alveoli berkontraksi sehingga ASI dapat keluar. Selain itu, membantu pengeluaran ASI, hormon oksitosin juga membantu proses pengecilan rahim setelah melahirkan. Nah, selanjutnya terdapat perubahan metabolisme pada ibu. Ibu menyusui membutuhkan energi nutrisi yang lebih banyak karena tubuh memerlukan tambahan kalori untuk memproduksi ASI. Nah, selama menyusui, hormon estrogen menurun sehingga menstruasi ibu dapat terlambat kembali. Kondisi ini disebut amenorre laktasi. Oke, selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Padmasari. Baik, terima kasih Mawar. Saya akan menjelaskan tentang tahapan produksi ASI. Tahapan pertama yaitu kolostrum. Kolostrum diproduksi pada hari pertama sampai hari ketiga setelah persalinan. Kolostrum berwarna kekuningan dan mengandung banyak antibodi yang sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Tahapan kedua yaitu ASI transisi. ASI transisi muncul pada hari keempat sampai hari ke-10 setelah persalinan. Pada tahap ini kandungan lemak dan laktosa meningkat. Tahapan ketiga yaitu ASI matur. ASI matur diproduksi setelah hari ke-10 dan mengandung nutrisi lengkap sesuai kebutuhan bayi. Selanjutnya, saat akan menjelaskan contoh kasus, seseorang ibu berusia 26 tahun, hari ketiga setelah melahirkan mengeluh payudaranya terasa penuh dan ASI belum keluar dengan lancar. Bayi tampak sering menangis setelah menyusu dan ibu merasa cemas serta kurang istirahat. Pada kasus ini, stres dan kelelahan dapat menghambat hormon oksitosin sehingga pengeluaran ASI menjadi tidak lancar. Penata laksanaannya yang dapat dilakukan yaitu 1. Mengajarkan teknik menyusui yang benar. 2. Menganjurkan ibu menyusui sesering mungkin. Yang ketiga, memberikan dukungan psikolog. Yang keempat, mengajarkan pijat oksitosin. Yang kelima, menganjurkan istirahat dan nutrisi yang cukup. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan kami. Nah, masa laktasi merupakan proses fisiologis yang melibatkan perubahan hormon dan juga perubahan payudara, metabolisme, dan sistem reproduksi ibu.
Nah, serta hormon prolaktin berperan dalam produksi ASI, di mana sedangkan hormon oksitosin membantu pengeluaran ASI. Nah, sekian demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.